kabar anak-anak hari ini? Anak-anak SD Pelangi Jimbaran pasti sudah bersemangat sekali ya. Sudah ceria? Sudah siap dengan buku pelajarannya? Sudah semua? Oke. Baik, sekarang untuk memulai pelajaran hari ini di YouTube Pelangi Jimbaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya sudah siap bukunya, sudah ready di depan YouTube, sudah siap menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Pelangi Jimbaran. Ya, baiklah. Ini dia, saksikan ya anak-anak ya. Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan Ibu kembali di video pembelajaran kali ini. Tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum Ibu menjelaskan menjelaskan dengan seksama pembelajaran 5 dan 6, anak-anak persiapkan buku temanya ya. Nah, kalau sudah siap semuanya, anak-anak bisa menyaksikan atau menyimak pembelajaran dari Ibu. Nah, pembelajaran 5 itu mencakup 3 komponen. Yang pertama, menceritakan hasil wawancara dengan penjual tanaman. Yang kedua, mengelompokkan tugas berdasarkan peran anggota keluarga. Yang ketiga, menjumlahkan bilangan Caca menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada cerita, Ibu akan bacakan, kalian menyimak dengan seksama. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk, kita bantu Siti menuliskan pertanyaan. Ini adalah kata tanya atau pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber, yaitu tadi Pak Didi, penjual tanaman. Nah, misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk membuat tanaman atau untuk merawat tanaman? Yang ketiga, mengapa tanaman harus dirawat? Yang keempat, berapa kali tanaman harus disiram dalam 1 hari? Yang kelima, mengapa tanaman harus dipupuk? Yang keenam, tanaman apa saja yang ada di sini? Yang ketujuh, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Itu tadi contoh pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Kita sebagai pewawancara untuk mewawancarai narasumber. Nah, selanjutnya di sini ada setiap keluarga memiliki tugas masing-masing. Ingatlah kamu tugas dari masing-masing keluarga. Misalnya ayah misalnya merapikan tempat tidur. Misalnya ini ayah. Nah, itu tugas dan peran yang dilakukan ayah di rumah. Tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Misal ini contohnya, tugas dan peran yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Membantu ibu mencuci piring, menyapu lantai, menaati peraturan di rumah. Itu contohnya seperti itu misalnya. Nah, di sini kita juga akan belajar matematika mengenai garis bilangan. Di sini ada soal, Ibu bacakan ya soalnya ya nak ya. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikut adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, di situ dimulai dari angka 0 ke angka 5. Kita tulis A.
Dari angka 5 kita ke depan, menghitung ke depan, yaitu 6 langkah. 6 langkah, ke depan 6 langkah, berhenti di angka 11. Kita kasih tanda B. Berarti tanda merah A tambah B sama dengan 11. Jadi 5 dan 6 sama dengan 11. Jadi panjang kedua ranting kayu tersebut ada 11 cm. Nah, di sini juga ada lagi soal garis bilangan. Ibu bacakan ya soalnya yang kedua. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Benny memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah, yang A 0 sampai 8, kalian kasih angka A. 8 hitung ke depan, 8 langkah, berhenti di angka 16. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi panjang kedua ranting kayu tersebut ada 16 cm. Nah, kita akan memasuki pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ada 3 cakupan materi yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama, menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menjumlahkan bilangan caca menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber tentang cara perawatan tanaman. Nah, di sini ada soal cerita, Ibu akan bacakan ya. Maksudnya Ibu ada cerita, Ibu yang akan bacakan, anak-anak simak dengan seksama. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah besar, sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah, Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, di sini tabel di sini itu tugas dan peran anggota keluarga yang ada di cerita yang Ibu tadi sudah bacakan. Yang pertama ayah, tugasnya adalah bekerja mencari nafkah. Yang kedua, mengantar Benny ke sekolah. Yang kedua, ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Yang terakhir adalah memasak. Yang keempat, berarti yang ketiga sekarang siapa? Benny. Tugas Benny yang pertama adalah menyiram tanaman setiap sore. Dan tugas yang kedua adalah menyiapkan keperluan sekolah ke dalam tas. Nah, di sini ceritakanlah pengalamanmu melakukan suatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Ini tugasnya ya, ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang garis bilangan karena bagaimanapun subtema 3 pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6
materi pembelajarannya itu saling berkaitan. Di sini pun juga sama. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapa panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, sama di sini angka 3, angka 4. Dari angka 4 kita maju ke depan, yaitu berhenti di angka 7, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi panjang kedua daun jeruk ada 7 cm. Nah, di sini juga di pertanyaan kedua atau soal kedua juga sama. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Nah, 10 kalian harus garisi dari 0 sampai angka 10. Karya anak-anak jangan lupa kasih tanda A atau huruf A. Dari angka 10 maju ke depan, hitung ke depan sampai ke berhenti di angka 15. Kasih tanda B. Berarti 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi panjang kedua daun nangka ada 15 cm. Karena ini soal cerita, berarti harus ada jadi. Nah, di sini juga akan ada cerita lagi. Anak-anak dengarkan, ibu akan bacakan dengan seksama. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara menyabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pengendalian juga atau pemangkasan di sini ya, pengendalian atau pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, lakukan wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Berarti kita akan mewawancarai narasumber yang bisa merawat tanaman. Bisa itu ibu kalian, atau ayah kalian, atau kakak kalian, atau nenek kalian, atau siapa saja yang ada di rumah. Misalnya seperti ini. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Jadi sebelum kalian mewawancarai narasumber, kalian membuat pertanyaan terlebih dahulu. Ini misal di sini udah ada tabel di sini. Nah, ini misalnya daftar pertanyaannya. Ibu buat ada 5 pertanyaan. Ini contoh. Anak-anak nanti bisa dibuat referensi atau dibuat contoh untuk nantinya mengerjakan
tugas dari ibu. Yang pertama misalnya ini contoh ya. Apa nama tanaman itu, Pak? Nah, kalian tanya, apa namanya tanaman yang kalian wawancarai, yang kalian akan observasi, yang kalian akan teliti kepada narasumber kita, yaitu misalnya orang tua. Gitu ya di sini. Yang kedua, kapan perawatan tanaman belimbing dilakukan? Kita tanya kapan. Waktunya itu kapan yang tepat untuk perawatan tanaman belimbing. Yang ketiga, siapa yang bertugas merawat tanaman belimbing? Yang keempat, mengapa perawatan tanaman belimbing perlu dilakukan? Yang kelima, bagaimana cara merawat tanaman itu, Pak? Nah, itu tadi langkah-langkah atau cara untuk menanyakan kepada narasumber kita. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan YouTube-nya tadi? Sudah menyimak dengan baik-baik? Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa pause kembali. Kemudian kalian putar kembali, kalian pahami dengan baik-baik. Oke? Tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan mau kalah ya dengan lain-lainnya. Oke? Tetap semangat.